Ya, bagaimana cara membuat tugas untuk siswa? Ya, langkah yang pertama, kita masuk ke kelas yang akan kita berikan tugas. Sini saya akan masuk ke sosiologi 11 IPS 3. Nah, ini kita sudah masuk ke sosiologi 11 IPS 3. Yang selanjutnya kita akan mengupload tugas tersebut ke dalam bahan ajar. Ya. Caranya kita klik bahan ajar, kemudian bagikan bahan ajar, kemudian upload dari komputer. Nah, di sini kita pilih format tugas yang akan kita upload. Misalkan saya akan mengupload tugas dalam bentuk format Microsoft Word, maka formatnya kita pilih Microsoft Word. Nah, kemudian kita upload tugas tersebut dengan cara pilih source file. Ya, kita cari tugas yang akan kita upload. Di sini saya sudah buat tugas 2. Nah, open. Nah, ya, udah masuk nih di sini. Kemudian masukkan nama bahan ajar atau tugas. Kita kasih nama misalkan tugas. Seperti ini. Kemudian keterangannya dikasih. Supaya siswa tahu tugas tersebut mau diapakan. Nah, makanya kita berikan keterangan di sini. Ya. Kemudian tugas ini apakah akan kita share ke seluruh kelas atau kelas tertentu? Nah, kita pilih di sini. Kalau mau seluruh kelas maka centang seluruh kelas. Kalau kelas tertentu kita pilih kelas salah satu saja. Misalkan tugas ini akan saya share cuma ke kelas 11 IPS 3, maka saya centang sini sosiologi 11 IPS 3. Kemudian kita klik simpan bahan ajar. Oke, ya, ini sudah masuk tugasnya. Nah, ini nanti bisa dilihat oleh siswa, hanya siswa 11 IPS 3. Nah, selanjutnya supaya siswa bisa mengupload hasil tugas tersebut, ya, maka kita nggak hanya mengupload tugas ini, ya, kita harus membuat penilaian pengetahuan, atau penilaian keterampilan, tergantung tugas tersebut akan kita nilai di pengetahuannya atau di keterampilannya. Kalau misalkan kita tugas tersebut untuk penilaian pengetahuan, maka diklik penilaian pengetahuan. Ini kemudian buat penilaian pengetahuan. Ya, pertemuan keberapa tugas tersebut akan diberikan ke siswa. Misalkan tugas tersebut dikerjakan pada saat pertemuan ke-8 misal. Ya. Kemudian skema penilaian kita pilih penugasan, ya. Nah, supaya siswa tersebut bisa mengupload hasil dari tugas yang kita berikan, ya, maka diklik tombol yang di sini sehingga berubah warnanya menjadi biru seperti ini, ya. Nah, kemudian KD-nya kita pilih. Nah, tugas tersebut berada di KD berapa? Misalkan karena ini semester genap, itu berada di KD nomor urutan 5, maka kita buat urutannya ke 5. Penilaian harian keberapa tugas tersebut? Misalkan saya hanya baru pertama kali memberikan penilaian harian, maka di sini saya buat 1. Kalau penilaian harian kedua tersebut 2, maka di sini 2. Enaknya kita buat 1 saja, ya, karena baru pertama kita buat penilaian harian menggunakan e-learning. Nah, kemudian sini instruksinya kita ketik, ya. Nah, misalkan apa?
Di sini ditulis instruksi atau keterangan supaya siswa itu paham. Misalkan tugas berada di bahan ajar, silakan di-download kemudian kerjakan. Intinya supaya siswa tahu tugas ini mau diapakan oleh siswa. Kemudian mulai pengerjaan tugas tanggal berapa? Misalkan mulai pengerjaan tugas saya buat mulai tanggal 6, ya, mulai tanggal 6, jamnya berapa kita buat, misalkan mulai jam 11 ya. Nah, ini berarti siswa bisa mengerjakan tugas tersebut pada mulai tanggal 6 jam 11. Nah, kemudian batas pengerjaan tugas, misalkan saya kasih batas tanggal 8, pukul misalkan 7 pagi. Ini batasnya. Jadi kalau siswa mengerjakannya tanggal 8, jamnya lewat dari jam 7, maka siswa sudah tidak bisa mengerjakan tugas tersebut. Gitu, ya. Nah, kalau sudah kita simpan. Klik oke, ya. Nah, sini sudah muncul, ya, tugas dari untuk siswa, ya. Nah, sekarang kita lihat yang punya siswa, ya. Misalkan di sini saya login punya siswa, ya. Sebentar, saya akan login punya siswa atas nama Ade Saputra, ya. Ini misal. Supaya kita tahu bagaimana sih yang punya siswa isinya. Itu. Ini saya masuk punya Ade Saputra, saya login punya Ade Saputra. Misal saya sebagai Ade Saputra, kemudian saya masuk ke Sosiologi 11 IPS 3. Nah, ini saya sudah masuk ke 11 IPS 3. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakan siswanya? Nah, di sini siswa mendownload bahan ajar. Nah, ini kemudian ini di-download. Ya. Dilihat apa perintahnya di sini. Nah, ini hanya contoh. Nah, ini satu. Nah, kemudian siswa mengerjakan. Ini misal siswa sudah mengerjakan, kemudian akan diupload oleh siswa. Nah, siswa save as. Saya sini. Oke. Nah, sudah download, kemudian sudah mengerjakan. Nah, siswa akan mengupload tugas tersebut, hasil dari tugas tersebut. Maka siswa masuk ke menu tugas K13 pengetahuan, ya. Kemudian pilih upload, pilih file, ya. Tadi sudah saya kasih nama jawaban kalau tidak salah tadi. Mana ya? Oh, ini jawaban, ya. Ini adalah hasil tugas mahasiswa, jawaban. Kemudian upload tugas. Oke. Sudah terkirim punya siswa. Sekarang kita lihat punya guru. Nah, sekarang, ya, kita lihat di panel pengetahuan, ya. Ini. Nah, kita lihat hasil. Nah, diklik hasil. Nah, di sini kita bisa melihat siswa yang sudah mengupload. Nah, kalau siswa sudah mengupload, di sini akan muncul lihat tugas. Nah, kalau belum berarti kosong, ya.
kita lihat tugasnya, kita klik, langsung otomatis terdownload di sini, set. Nah, ini adalah tugas siswa yang sudah diupload. Ya, nah ini kita koreksi. Nah, kita bisa langsung memberikan nilai di sini, nilai tugas tersebut. Nah, misalkan setelah kita koreksi nilainya 80, ya. Nah, ini. Nah, di sini langsung tuntas karena nilainya di atas dari KKM. Ya, kita simpan. Nah, oke, kita simpan, kita tutup. Bisa kita lihat lagi hasil. Nah, ini. Tutup. Ya, begitulah kira-kira cara memberikan tugas kepada siswa. Ya, selamat bekerja, semoga berhasil.